Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Saya Nadia Rizky Pratami, saya adalah dosen pengampu mata kuliah penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Baik, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan yang ke-9, kita akan membahas tentang standarisasi mutu pelayanan kesehatan. Nah, seperti apa sih standarisasi mutu pelayanan kesehatan itu? Di sini akan kita bahas adalah yang pertama terkait konsep rumah sakit dan kelas di dalam rumah sakit. Konsep rumah sakit artinya adalah ada beberapa hal yang memang harus ada di dalam pelayanan rumah sakit. Pertama terkait pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan. Tiga hal ini yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, untuk pelayanan kesehatan sendiri, apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan? Jadi, rumah sakit itu harus menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan juga harus secara terintegrasi, termasuk mulai dari diagnosis, pengobatan hingga perawatan dan tindakan. Yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Apa yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan? Di dalam rumah sakit ini wajib memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk ruang rawat inap, ruang operasi, dan ruang laboratorium. Dan yang ketiga terkait tenaga kesehatan, rumah sakit memiliki tenaga kesehatan yang harus terlatih dan kompeten serta berpengalaman, termasuk di dalamnya ada dokter misalnya, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang mendukung proses pelayanan kesehatan itu menjadi maksimal dan bisa berkualitas. Baik, adapun di dalam rumah sakit ini memiliki yang namanya sertifikasi atau tingkatan. Tingkatan di dalam rumah sakit atau kelas rumah sakit itu ada berbagai macam, itu mulai dari kelas A, B, hingga kelas D. Nah, di kelas A adalah rumah sakit kelas A ini rumah sakit yang memang memiliki fasilitas yang sangat lengkap dibanding kelas yang lainnya gitu ya, dimana memang pelayanan kesehatannya juga harus memiliki kualitas yang baik serta memiliki tenaga kesehatan yang memang beragam dan juga kompeten masing-masing di bidangnya serta terlatih dan juga berpengalaman. Artinya di kelas A ini sudah memadai untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas. Harapannya dengan adanya kelas A ini menjadi salah satu pusat rumah sakit rujukan bagi rumah sakit yang berada di tingkat di bawahnya. Adapun rumah sakit kelas B itu rumah sakit yang memang memiliki fasilitas pelayanan yang juga cukup baik, namun tidak selengkap di kelas A, dan tetap memiliki tenaga kesehatan yang juga kompeten, terlatih, dan berpengalaman. Adapun kelas C dan kelas D ini adalah rumah sakit di bawah kelas B yang memang memiliki fasilitas dan pelayanan kesehatan yang cukup. Biasanya memang di sini dilihat dari pelayanan kesehatannya itu ada atau tidaknya dokter spesialis di sana dan seberapa banyak distribusi kompetensi dari masing-masing setiap dokter spesialis yang memang bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Lalu di kelas D, rumah sakit kelas D ini biasanya disebut juga rumah sakit atau klinik yang setingkat gitu ya dengan rumah sakit tipe D itu seperti klinik utama gitu ya, yang memiliki dokter spesialis selain dokter umum dan dokter gigi juga di pelayanan KIA, itu bisa dikatakan rumah sakit kelas D. Nah, ini memiliki fasilitas dan pelayanan kesehatan juga yang lumayan terbatas karena memang nanti terkait dengan rujukan ke rumah sakit yang jauh lebih tinggi di atasnya, tapi tetap harus memiliki SDM itu pelayanan tenaga kesehatan yang kompeten dan juga terlatih. Nah, adapun kriteria kelas rumah sakit ini masing-masing dilihat dari fasilitas kesehatannya, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, serta manajemennya gitu ya. Dari 4 hal ini yang menjadi tolak ukur atau indikator bagaimana kita bisa mengelompokkan ya masing-masing kelas rumah sakit. Nah, dari fasilitas kesehatan yaitu yang dilihat adalah kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan yang memang tersedia. Artinya sejauh mana kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan ini bisa diakses atau bisa diterima oleh masing-masing pasien sebagai target dari setiap pelayanan kesehatan yang kita berikan. Dan yang kedua itu ada tenaga kesehatan, tentu ya yang menjalankan pelayanan kesehatan ini kita sangat bergantung kepada SDM atau tenaga kesehatan yang memang sangat berperan bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan sendiri, artinya di dalam interaksi antara dokter sebagai
penyelenggara layanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan itu disebut dalam pelayanan kesehatan yang memang bisa diukur kualitasnya. Nah, ini di dalam kriteria kelas rumah sakit ini, hal inilah yang juga sangat mempengaruhi atau menjadi critical point bagaimana kelas ARS itu bisa dikelompokkan. Dan yang keempat adalah manajemen atau kualitas manajemen rumah sakit. Tentu bagaimana kita bisa menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang bisa kita berikan tanpa adanya pengorganisasian dengan baik, dan ini sangat erat kaitannya dengan manajemen di dalam rumah sakit tersebut untuk bisa mengelola dan mengatur dan bisa memanfaatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang ada, tenaga kesehatan yang ada, serta fasilitas yang mendukung sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang juga berkualitas kepada pasien, dan itu goals-nya seperti itu. Oke, tujuan klasifikasi RS, kenapa sih rumah sakit itu perlu diklasifikasikan atau ada tingkatan? Pertama adalah memang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Harapannya dengan adanya klasifikasi atau stratifikasi peningkatan rumah sakit ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memastikan bahwa setiap rumah sakit ini memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang memang memadai. Artinya setiap rumah sakit itu berpacu untuk bisa mencapai kelas tertinggi yang itu di kelas A, dan bisa memperbaiki atau meningkatkan setiap bagian atau elemen-elemen di dalam rumah sakitnya, baik itu dari sisi SDM maupun di sisi fasilitas pelayanan, dan hingga kepada manajemen rumah sakitnya sendiri untuk bisa meningkatkan dari tingkatan yang sebelumnya menjadi yang lebih tinggi gitu. Dan ini kaitannya nanti dengan outputnya, bagaimana bisa menarik pasien dan memberikan pelayanan kesehatan yang juga yang lebih maksimal dari yang sebelumnya begitu. Dan yang kedua adalah membantu pasien memilih RS. Klasifikasi RS ini bertujuan juga untuk membantu pasien memilih rumah sakit mana sih yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pasien itu bisa tahu, oh saya kalau misalnya hanya butuh misalnya ya ada pasien yang sakit dan dia hanya butuh pelayanan umum, itu kan tidak perlu misalnya datang ke rumah sakit yang tipe A gitu, cukup di rumah sakit tipe D pun yang memang menyediakan pelayanan dokter umum itu bisa diakses gitu. Jadi klasifikasi ini berguna juga sebagai referensi pasien untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan yang memang mereka butuhkan gitu. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Artinya klasifikasi rumah sakit juga bertujuan untuk bisa mengoptimalkan apapun yang menjadi sumber daya bagi setiap rumah sakit, baik itu dari sisi fasilitas pelayanan, tenaga kesehatan yang dimiliki, atau unsur-unsur lain yang ada di dalam rumah sakit menjadi bisa dimaksimalkan, serta bisa dipastikan bahwa rumah sakit tersebut memiliki kemampuan untuk bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dan diharapkan oleh setiap pasiennya. Nah, pengertian standarisasi mutu pelayanan. Baik ya, yang namanya standarisasi ini berguna untuk sebuah tolak ukur atau pegangan bagi setiap pasien ketika ingin menilai atau mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, standarisasi mutu ini dikatakan bahwa menjadi proses penempatan dan penerapan standar yang jelas dan serta terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jelas ya, menjadi indikator yang memang kita bisa mengukur antara kenyataan yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu standarisasi mutu pelayanan kesehatan sendiri. Nah, yang kedua, standar ini juga mencakup aspek-aspek seperti pelayanan medis, pelayanan keperawatan, manajemen rumah sakit, keamanan, dan keselamatan. Jadi, 5 hal inilah yang menjadi aspek tolak ukur bagaimana standarisasi ini dibuat untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya akan menjadi tolak ukur atau pegangan ketika kita ingin mewujudkan pelayanan rumah sakit yang jauh lebih baik dan berkualitas. Nah, manfaat standarisasi mutu ini ada 3. Pertama, bisa meningkatkan kepercayaan pasien. Tentu ya, dengan adanya standarisasi mutu diharapkan bahwa setiap rumah sakit bisa meningkatkan setiap performanya menjadi sebuah rumah sakit yang bisa melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal. Nah, ketika hal itu terjadi dan hal itu bisa diakses oleh setiap pasien, itu menjadikan daya tarik tersendiri bagi pasien untuk bisa terus-menerus memberikan loyalitasnya kepada rumah sakit tersebut dan bisa lebih percaya ketika mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas gitu. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas hidup pasien. Tentu standarisasi mutu ini tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan setiap cita-cita dan tujuan dari rumah sakit, yaitu adalah memberikan pelayanan kesehatan di mana goalsnya yaitu untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan bagi setiap pasiennya itu setinggi-tingginya. Artinya meningkatkan peluang pasien untuk bisa mencapai kesembuhan atau status kesehatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Nah, dan itu juga harus terjamin secara efektif dan efisien serta aman. Nah, itu bisa dilihat dari kualitas hidup pasien, bagaimana mereka berhasil meningkatkan kesehatannya ketika mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memang kita kelola. Dan yang ketiga adalah mengurangi biaya. Nah, ini standarisasi mutu juga mempengaruhi pembiayaan yang mungkin terjadi ketika memang pelayanan kesehatan itu bisa tidak efisien atau tidak efektif seperti yang diharapkan. Nah, ketika ada standarisasi mutu, efektivitas dan efisiensi ini menjadi dua hal penting yang bisa ditekan atau dimaksimalkan sehingga memang pelayanan kesehatan yang diakses itu sesuai dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke. Jenis standarisasi nasional, ada internasional dan nasional ya. Jadi standarisasi ini memang kita mengacu kepada dua hal, yaitu kalau di standarisasi internasional ada yang namanya ISO. ISO ini adalah International Organization for Standardization. Jadi memang adalah organisasi yang di bawah naungan PBB itu untuk mengatur organisasi internasional yang sifatnya mengembangkan dan mempublikasikan setiap standar internasional untuk berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Dan yang kedua adalah WHO. WHO ini juga badan independen di bawah naungan PBB yang berfokus kepada pengembangan dan mempromosikan standar kesehatan yang bisa berlaku bagi setiap masyarakat secara global. Oke, dan di yang kedua ini dari standarisasi nasional. Jadi kita juga memiliki standarisasi nasional Indonesia seperti SNI. SNI ini adalah standar nasional yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia untuk berbagai bidang termasuk kesehatan. Nah, yang kedua di standar Kementerian Kesehatan ini terfokus kepada standar khusus untuk melakukan pelayanan kesehatan yang memang sesuai dan bermutu di Indonesia. Nah, di standarisasi ISO itu kan banyak ya gitu. Contohnya ini yang berkaitan dengan kesehatan itu ada di poin 9001 itu terkait dengan kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu yang dirumuskan oleh ISO ini dikeluarkan di tahun 1987 dan telah mengalami beberapa kali revisi karena disesuaikan dengan setiap kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang, itu termasuk di tahun 94 hingga 2000. Nah, komponen utama ISO itu ada ISO 9000, ada ISO 9001, ISO 9004. Dan ketiganya ini adalah ditujukan untuk setiap organisasi, baik itu kesehatan secara khususnya, mulai dari merancang, membangun gitu ya, sampai kepada memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk jasa ini yang bisa memenuhi standar kebutuhan masing-masing masyarakat itu dan melakukan perbaikan sistemnya secara terus-menerus dan memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk di dalam pelayanan kesehatan. Nah, manfaat ada ISO ini adalah meningkatkan kepuasan pasien, yang kedua meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi biaya di dalam pelayanan kesehatan yang memang sekiranya itu tidak bisa terukur sehingga harapannya bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Oke, perbedaan ISO dan ISO 9000 dan ISO 9001 ini adalah jika di ISO 9000 ini berkaitan dengan standarisasi manajemen yang termasuk 7 prinsip manajemen mutu menjadi keluarga standar, sedangkan di ISO 9001 itu berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi yang ingin memenuhi standar dan dapat disertifikasi oleh pihak ketiga. Nah, misalnya ya kalau di rumah sakit itu kan perlu ada yang namanya akreditasi ya. Nah, itu adalah bentuk dari upaya penilaian sehingga kita bisa mengeluarkan outputnya itu setiap rumah sakit mempunyai tingkatan atau kelasnya yang masing-masing sesuai dengan standarisasi yang dibuat. Nah, pihak ketiga itu adalah badan akreditasi yang berdiri secara independen yang tugasnya memang melakukan penilaian kepada kita. Nah, itu pihak ketiga gitu ya. Oke, baik, sekian untuk penjelasan materi dari materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.